Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Hai listeners, selamat pagi. Kita masuk ke siaran perdana di tahun 2024. Mungkin di awal tahun gak cuma Audrey gitu ya, atau mungkin beberapa orang, tapi kayaknya banyak orang muncul pertanyaan, kira-kira tahun 2024 apa sih resolusinya? Pastinya kita berharap hal-hal positif, yang baik, yang membuat diri kita itu lebih naik level dari tahun 2023. Tapi kadang kita itu suka banget bikin resolusi aja, tidak terrealisasi dengan baik. So bagaimana tipsnya supaya kita bisa menjadikan 2024 ini sebagai new movement gitu ya, momentum baru untuk kita bisa mengejar resolusi-resolusi yang sudah kita catatkan di awal tahun. Pagi ini kita akan membahas New Year, New Momentum. Dan yang pasti kami ucapkan selamat pagi, semangat semua listeners. Ini kali pertama di tahun 2024 Audrey menemani Anda bersama-sama dengan Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Yes, selamat pagi Smart Listeners. Senang banget pada kesempatan pagi hari ini bisa menjumpai Anda di siaran perdana tahun 2024. Yes. I love it, terima kasih banget. Akhirnya ternyata kita masih kasih kehidupan, masih dikasih waktu kesempatan sampai tahun 2024 ini Smart Listener. Tuh, gimana kabarnya antusias. Pak Anthony? Oh, antusias. Antusias semangat sekali banget ya. untuk sharing lagi. Yes, yang pasti juga Smart Listeners pasti sudah rindu sekali untuk mendengar insight-insight kita setiap Kamis pagi. So pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang wow, ini masih di awal tahun ya Pak Anthony ya. New Year, New Momentum. Betul, di WA itu masih ucapan selamat Tahun tahun baru. Itu masih bermunculan. Masih banyak. Jadi masih spiritnya masih ada. Betul, kita tadi pagi aja ketemu salaman selamat tahun baru ya Pak Selamat tahun Anthony. baru, bener. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau tanya juga nih ke Smart Listeners. Apakah Anda sudah bikin resolusi di awal tahun 2024 atau justru colong start di akhir tahun ya Pak Anthony ya? Dan berapa banyak sih resolusi yang Anda buat di tahun lalu yang juga terwujud gitu? Mungkin boleh compare ataupun bisa menjadi spirit juga ya untuk mengejar ketertinggalan di tahun 2023. So, Pak Anthony, apa yang melatar belakangi topik ini? Kenapa harus bahas new momentum? Ya, jadi kita ingin fokus kepada satu statement. Karena banyak orang berharap tahun baru itu segala sesuatunya pasti baru. Baru, ya. Faktanya adalah tahun baru ya pergantian hari, bagian dari sebuah proses gitu. Jadi tahun baru tidak akan menjadi sesuatu yang baru kalau tidak ada niat baru, tidak ada sesuatu yang betul-betul kita ingin lakukan. Butuh momentum gitu. Jadi paling bagus adalah bagaimana kita menjadikan tahun baru ini, kita harus sadar bahwa tidak selalu pasti baru gitu. Karena banyak orang berharap ekspektasinya udah besar nih. Betul. Tahu-tahu ya gitu-gitu aja. Ya. Nah, tapi yang kita ingin katakan melalui siaran kita pada pagi hari ini, Smart Listener di awal tahun ini, bahwa pergantian tahun 2024 awal ini bisa jadi momentum kita untuk mewujudkan sesuatu yang mungkin kita lihat tunda dari berapa lama yang lalu, atau sesuatu yang belum berhasil kita wujudkan, kita jadikan itu sebagai sebuah tonggak gitu untuk memulai. Inilah yang mau kita bahas. Memang masih dalam suasana tahun baru 2024 ini, dan kita ingin mengatakan betapa pentingnya ya bagian dari perjalanan awal tahun itu kan pasti satu kata resolusi Ya, betul. Impian, cita-cita. Tapi Mbak Audrey gini, Smart Listener, kita mungkin sedikit kilas balik ya, bahwa sebenarnya yang namanya resolusi, orang bikin rencana itu bukan sesuatu yang baru banget, bukan tradisi. Kita berpikir itu tradisi orang modern, enggak gitu. Ternyata itu sudah ada sejak zamannya Hammurabi. Ya, itu dari Babilonia. Jadi ternyata ketika jadi penggalian purbakala itu diketahui bahwa di zaman Hammurabi itu, bayangkan ya berapa lama itu dalam zaman Babilonia itu sudah ada mereka setelah panen jelai barley gitu. Nah, setelah panen itu selama 12 hari itu mereka pesta. Ya dong. Karena udah bekerja keras, kemudian mereka panen. Nah, di akhir dari hari ke-12 itu mereka akan bikin rencana. Apa yang akan dikerjakan setahun kemudian. Jadi masa-masa itu orang sudah punya pemikiran untuk bikin rencana planning. Nah, jadi bayangkan kalau kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang baru, enggak? No. Ya. Cuman ya
kayaknya ini menjadi semacam tradisi kita untuk bikin resolusi. Dan kadang kita punya ekspektasi yang terlalu besar. Bahwa ini akan menjadi sesuatu yang baru. Bagaimana caranya obrolan kita pada pagi hari ini adalah bicara kita bisa menjadikan itu di mana kita banyak bisa mewujudkannya. Itu Audrey. Itu alasan kita kenapa kita siaran. Yes, karena memang ini masih 2 minggu pertama ya Pak Antoni ya. Jadi belum terlambat rasanya kalau misalnya kita belum punya resolusi itu gitu ya. 1 bulan ini mungkin kita bisa fokuskan untuk menyusun hal-hal tersebut. Tapi dalam prosesnya mungkin seperti kata Pak Antoni ya, bahwa ini bisa jadi tradisi setiap tahunnya. Cuman kadang jadi tradisi yang gagal-gagal terus gitu ya. Iya sih bikin resolusi tapi kok kayaknya nggak ada efeknya gitu. Hangatnya di awal-awal aja. So apa yang harus diwaspadai ketika kita membuat ataupun menyusun resolusi selama setahun ke depan, Pak Antoni? So jadi gini, kalau kita bicara mengenai resolusi itu kan bicara mengenai planning, rencana, to resolute gitu. Nah, ketika kita ditanya resolusinya apa, yang sering kali itu kan beragam. Biasa kalau emak-emak itu turunin berat badan. Oh betul, diet ya. Kalau bapak-bapak itu kebiasaan-kebiasaan aku berhenti merokok. Iya, olahraga lah. Iya. Kalau anak mau bangun lebih pagi. Atau kalau misalnya mengurangi waktu untuk main game. Kalau profesional, aku dari dulu udah pingin banget nulis buku, tapi nggak pernah berhasil mewujudkan. Atau nulis buku bisa juga. Nah, problem yang sering kali terjadi adalah ini, Smart Listener. Satu klise dalam arti kata resolusi itu menjadi begitu umum dan itu terjadi cuma di awal tahun karena itu menjadi bagian dari hype gitu. Ya semua orang bicara resolusi, gue ikut gitu. Makanya ini juga menyangkut yang faktor yang kedua, jadi ikut-ikutan. Karena udah klise, kemudian ikut-ikutan, dan biasanya seperti yang dikatakan oleh Audrey tadi, semangatnya di awal begitu bersemangat, setelah itu habis itu kemudian pudar lagi dan kita bakal udah lupa tahun ini aku bikin resolusi apa ya gitu. Kan kita baru saja lewat akhir tahun kemarin. Berapa banyak sih kalau kita tanya jujur kepada para pendengar kita, waktu di akhir tahun kemarin yang Anda betul-betul masih ingat apa resolusi Anda bikin di awal tahun 2023 kemarin? Mungkin sebagian besar banyak yang enggak. Banyak yang lupa ya. Apa aku bikin atau enggak ya? Iya. Atau aku catat di mana ya? Taruh filenya di mana? Iya. Oke. Jadi ada 3 hal ya, klise, ikut-ikutan dan hanya semangat di awal gitu. Tapi mungkin nanti Pak Antoni juga boleh bantu sebenarnya ya kayak hal simpel tadi ya, resolusi itu perlu ditulis gak sih? Atau cukup dicatat aja di otak atau seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya Pak Antoni ya. Betul. Dan semua listeners jangan lupa juga untuk sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959 terkait kira-kira nih ya resolusi di tahun 2024 sudahkah Anda buat? Atau justru mungkin Anda ingin refleksi 2023 kemarin resolusi yang terchecklist itu ada berapa dan apa yang mungkin menjadi resolusi yang terbaik gitu ya, yang achieve di tahun 2023. Silakan sekali lagi 0812 11 12 959 atau channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Bicara tentang resolusi di minggu kedua di tahun 2024, ini adalah momentum yang pas, my listeners, untuk kita bisa punya visi New Year, New Momentum ya. Supaya tahun 2024 lebih baik pastinya dari 2023. Tadi kita sudah membicarakan ya Pak Antonia, kenapa sih resolusi itu penting untuk kita lihat ada beberapa faktor-faktor sehingga resolusinya bisa berjalan dengan baik. Tapi kan kadang dalam menjalani resolusi itu juga ada pertanyaan atau refleksi ya, kira-kira ini seperti apa sih resolusi tahun ini? Ada nggak pertanyaan yang harus kita pertanyakan ke diri kita Pak Antoni supaya resolusinya jadi resolusi yang baik? Nah, ada beberapa hal yang pantas untuk jadi bahan renungan kita. Soal penting tidaknya kita membuat resolusi dalam kehidupan kita. Oke. Ini buat kita supaya mengerti kita harus memodifikasi seperti apa proses resolusi yang selama ini kita lakukan. Nah, buat saya nanti mau sharing juga ada satu buku yang menarik yang sengaja saya bawa Smart Lister, judulnya adalah The Goal Free Living. Goal Free Living. Stephen Shapiro. Saya suka dengan isi dari buku ini karena pada dasar buku ini membenci yang namanya rencana. Jadi adalah hidup itu nggak perlu bikin goal. Yes. Nah, perlu bikin apa? Nah, saya mau ceritakan nanti. Ya. Dan itu yang belakangan mulai menjadi bagian dari kehidupan kita, ya, dari apa yang ada di buku ini. Nanti kita akan sharing. Stay tune, listener. Intinya gini, waktu ketika kita melakukan resolusi kita, pertanyaan pertama adalah berapa banyak resolusi yang selama ini yang kamu bikin yang betul-betul kamu wujudkan. Lihat berapa persentase yang di tahun kemarin, tahun 2023 kemarin, di awal tahun, di akhir tahun, berapa banyak yang Anda berhasil. Atau jangan-jangan selama ini Anda cuma menulis doang. Ya, itu yang pertama. Kalau banyak yang tidak terwujud, ada dua kemungkinan. Anda nggak serius menulis, atau yang Anda tuliskan itu terlalu berlebihan, tinggi, terlalu overestimate. Dan kata Anthony Robbins, dan itu yang seringkali terjadi dengan kebanyakan orang, yaitu orang itu
overestimate tentang apa yang bisa dicapai selama setahun. Dan itu yang sering kali terjadi, Audrey. Artinya apa? Biasanya kalau orang bikin resolusi, psikologisnya adalah ada 365 hari. Ya. Panjang banget. Kayaknya aku bisa melakukan banyak hal deh. Jadi orang seringkali terlalu overestimate. Yes. Sehingga akhirnya ketika di akhir tahun, iya ternyata nggak bisa Nggak semudah itu melakukan ya. seperti itu, nggak Betul. segampang itu. Ini terlalu banyak nih. Berarti di tahun ini Anda harus lebih selektif Oke. atau bikin prioritas. Makanya nanti kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai alternatif untuk bikin resolusi kita lebih afdol dan lebih membuat kita termotivasi untuk mencapai dan mewujudkan itu. Ya. Dan mungkin jadi sebuah pertanyaan juga. Gak perlu ikut-ikutan juga sih sebenarnya. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah seberapa efektifnya resolusi itu buat Buat dirimu. diri kita. Ya, kalau misalnya resolusi cuma ditulis dan sekedar ditulis habis itu kemudian Anda bahkan lupa. Berarti mungkin pola kalimatnya, faktornya yang mesti Anda ubah. Karena toh ternyata Anda lupa kok dengan apa yang Anda tuliskan itu. Nah itu berarti formatnya harus diubah. Nah terus termasuk juga yang harus dipikirkan adalah bukan cuma membuat resolusinya, tapi bagaimana ini bisa jadi Anda jadikan sebagai pengingat sepanjang tahun. Sehingga bahwa sepanjang tahun itu betul-betul Anda bergerak menuju ke titik itu. Karena ada kalimat yang menarik, karena ada orang juga yang bilang begini, Pak saya termasuk orang yang gak bikin resolusi sama sekali gitu. Gak jadi masalah. Soal kalau tekniknya buat saya gak jadi masalah. Tapi mau kita punya sebuah makna, sebuah kedalaman, apa sih sebenarnya impian besar yang kita mau capai, purpose orang bilang, Yes. tetap harus kita punya. Karena satu di bukunya di Aladdin Factor, Oke. bukunya Mark Victor Hansen itu, dia bilang jangan menyesal dengan apa yang tidak berhasil kamu wujudkan dalam hidupmu kalau kamu sendiri tidak punya goal besar di dalam hidupmu gitu. Artinya apa? Kalau kamu sendiri nggak punya impian sama sekali, ya jangan heran kalau kamu nggak wujudkan apapun gitu. Ya karena kamu sendiri nggak jelas dengan apa yang kamu ingin wujudkan dalam hidupmu. Nah kalau kita perhatikan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti kayak Nelson Mandela, ada kisah yang menarik waktu di tahun 22 tahun penjara. Waktu itu presiden masih botah gitu. Dia ditanya lagi gitu, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidupmu? Ya. Dia bilang, saya nggak punya goal, saya nggak bikin goal. Makanya ini yang saya ingin sharingkan di dalam buku ini gitu, tentang kebermaknaan gitu. Ya tapi saya tahu apa yang saya ingin wujudkan dalam kehidupan saya. Saya ingin melihat kesetaraan. Sampai kemudian dia ditawar, bagaimana kalau Anda merevisi, udah dia cari goal yang lainnya, jadi pengusaha kayak apa dan sebagainya. Enggak. Akhirnya dia dipenjarakan 5 tahun lagi. Wow. Jadi total ya dipenjara 27 tahun. 27 tahun. Hanya. Oke. Dan setelah itu kepergantian itu dan akhirnya kemudian dia tetap mewujudkan apa yang menjadi bagian kehidupan besarnya. Nah artinya gini loh. Makanya ini juga menarik. Kalau Anda bukan termasuk yang menulis resolusi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Udah kayak perusahaan. Jadi kita harus membedakan. Iya. Kalau perusahaan membuat itu logis. Betul. Karena kan perusahaan punya KPI dong. Yes. Kalau di balance scorecard itu ada 4 perspektif. Ada finansial, ada yang customer, ada business process, kemudian learning and growth. Kan 4 perspektif itu. Wajar perusahaan bikin KPI berdasarkan 4 Poin-poin ya. scorecard itu. Tapi buat kita bisa menentukan kan kita bisa lebih fleksibel. Anda yang tahu tentang diri Anda. Tapi mau bentuk model goal seperti apa, itu akan mengarahkan, itu kayak menjadi seperti kayak kompas buat kita. Kita mau bawa diri kita kemana. Nah ini kita awal tahun ini bisa kita jadikan momentum kita untuk menjadikan ini sebagai tonggak awal buat kita untuk mengarahkan ke kompas kita. Supaya kita nggak melenceng gitu. Oke, ini menarik ya Pak Antoni ya. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang resolusi gitu ya, ini juga berkaitan dengan ya tadi ada orang tipe-tipe yang nggak bisa gitu bikin planning gitu ya. Kayaknya go with the flow aja deh gitu. Karena kan kita nggak tahu kayak kemarin mungkin ya, ingat masa pandemi COVID-19 mungkin ada yang udah bikin resolusi tapi tiba-tiba COVID-19 ya gagal deh gitu ya. Jadi akhirnya putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih bagusnya untuk kita yang mungkin kayaknya saya nggak tipe orang bikin planning, Pak Antoni gitu. Ini saya punya kumpulan dari beberapa komentar-komentar yang tentang resolusi kemarin itu. Jadi ini dari rekan kita di Palembang, Mas Ari.
Mas Ari bilang begini, ini dari kelapa sawit. Saya tuh bikin resolusi tahun baru lalu Pak. Tapi di akhir tahun saya sampai nggak berani lihat resolusi yang sudah saya tulis. Merasa bersalah dan malu karena banyak yang nggak aku kerjain. Ya, nah, thank you Mas Ari gitu. Kemudian ada juga yang bilang, saya tuh nggak percaya lagi dengan resolusi. Ya, jadi beberapa waktu lalu saya sudah punya resolusi mau ini itu banyak banget. Pandemi terjadi dan semuanya buyar. Hampir semua resolusi saya itu kacau. Akhirnya saya belajar. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Saya nggak lagi bikin resolusi. Saya bikin prioritas apa yang ada di depan mata saya. Mas Darius, terima kasih. Bagus juga. Nanti kita akan bicara mengenai alternatif bikin resolusi gitu. Ya. Kemudian saya punya ini yang dari Mas Sigma di Surabaya. Saya punya teman yang jago bikin resolusi. Misalkan dia punya resolusi bikin buku dari kapan-kapan. Nggak terwujud. Saya malah nggak pernah bikin resolusi. Pas saya terinspirasi, saya pun menulis buku dan jadi. Ya. Padahal saya nggak pernah bikin resolusi sama sekali. Iya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana bentuk alternatif dari bikin resolusi. Karena dalam pikiran kita kan, Baudri, yang namanya resolusi itu seolah-olah sesuatu yang kayak daftar gitu kan dulu. Nomor 1, nomor 2. Nah itu kayak checklist gitu. Itu menjadi sangat kaku banget. Nah ada beberapa variasi yang bisa jadikan inti. Tapi intinya sebenarnya resolusi itu kan rencana. Pemikiran. Mau kemana, keputusan kita to resolute untuk memutuskan kita mau ngapain sebenarnya. Nah soal kita mau ngapain itu dalam bentuk daftar. Dan buat beberapa orang itu kok kenapa menjadi kaku mekanistis banget ya. Nah soal itu variasi itu ada yang bisa mengganti dengan beberapa hal nanti yang kita bisa tawarkan kepada Anda gitu. Tapi yang namanya keputusan buat tahun ini kita mau ngapain itu tetap penting. Betul. Jadi arahnya mungkin apa ya, highlightnya itu apa sih di mungkin di karir ataupun di relationship atau mungkin ya, kehidupan sosial dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya punya satu cerita menarik juga mungkin jadi bahan inspirasi juga ya Audrey dan juga untuk smart listener gitu. Jadi ada cerita tentang pada suatu saat peresmian saluran pipa air di sebuah desa gitu. Nah, ada seorang kepala desa yang baru, orangnya muda, jadi ceritanya pergantian ini pas Pilpres juga. Kisah ini nyambung ya. Ya kepala desa baru, orangnya muda, kemudian ya meresmikan saluran pipa air itu ya. Nah, saat itu hadir juga dua kepala desa yang sebelumnya gitu di acara peresmian itu. Ya. Nah, karena kepala desa yang sebelumnya merasa iri dengan pencapaian si kepala desa ini, kemudian dua kepala desa yang sebelumnya bilang, ya saudara-saudara kalian tahu nggak sih, sebenarnya ide saluran pipa ini bukan sesuatu yang baru kok. Ya, sejak zaman kami saluran pipa itu sudah kami rencanakan untuk dibangun gitu. Dan itu menjadi bagian rencana pembangunan kami. Terus waktu itu tiba-tiba ada seorang ya penduduk desa ya nyeletuk lah. Iya, Bapak merencanakan dan nggak jadi-jadi gitu. Nah sekarang nggak perlu pakai rencana-rencana tapi jadi. Ya kami penduduk lebih bahagia melihat apa yang sudah jadi daripada yang hanya rencana-rencana dan janji-janji. Nah ini bicara soal kehidupan kita. Bahwa kadang kita punya rencana, janji-janji dalam kehidupan kita. Pokoknya saya berjanji pada diri saya mau begini, saya mau begitu. Mendingan resolusi adalah yang sesuatu yang realistis yang betul-betul kita mau wujudkan. Ya, jadi harus ada sebuah fire, sebuah dorongan dan sebuah emosi yang menempel di situ. Kenapa? Apa alasan niatnya? Perasaan apa yang menyertai itu? Kenapa itu penting untuk Anda wujudkan di tahun 2024 ini? Nah, biasanya itu akan lebih menggelora buat kita. Jadi pengen cuma sekedar ditulis. Ya ditulis dan akhirnya nggak tahu gitu ya arahnya kemana. Dan kadang kita punya tipuan mental seperti ini Mbak Audrey. Jadi tipuan mental adalah kalau kita udah nulis kayaknya udah deh urusannya udah selesai. Udah selesai ya betul. Akhirnya udah merumuskan resolusi tapi merealisasikannya. Harusnya. Benar dan merasa udah happy banget. Yes, udah selesai menuliskan resolusi saya. Oke. Ingat loh itu cuma baru ditulis. What next ya? Iya. Betul. Itu harus dipikirkan. Oke, nanti kita akan cari tahu juga Pak Antoni. Sebenarnya mungkin Pak Antoni punya datanya gitu ya. Kalau ngomongin tentang resolusi itu berapa persen sih orang yang sukses atau justru mungkin banyak yang itu tadi cuma punya
tujuan aja gitu Ya, ya betul. dalam menjalani tahun-tahun yang baru. Nanti kita akan Yes. bahas, kami juga masih undang Anda untuk berpartisipasi pagi hari ini. Silahkan small listeners 0812 11 12 959 bisa Anda gunakan untuk media berkomunikasi kami. Yes. Dan Anda bisa sharing bagaimana resolusi tahun 2023 terrealisasi atau mungkin apa planning di tahun 2024. Sekalian juga Anda bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kami akan jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kita masuk ke sesi yang ketiga, small listeners, dalam Smart Emotion edisi perdana nih di tahun 2024. Kalau Yes. Anda juga punya mungkin harapan untuk Smart Emotion di tahun 2024, boleh juga di-sharingkan Betul ya, Wantan ya. banget. Supaya jadi resolusi juga untuk kita Iya, gitu ya. benar. Oke, dan pastinya small listeners, kami juga masih tunggu respon Anda. Silakan di 0812 11 12 959. Sebelum kita bacakan beberapa yang sudah masuk, kita bicara dulu tentang statistik supaya makin realistis lagi nih kita berpikir tentang resolusi Pak Tony. kita. Ada nggak? Iya betul. Supaya jangan Silakan. overestimate lagi. Yes, Karena betul. benar kita selalu berpikir, oh kita punya 365 hari kok sepanjang Ya. hari, sepanjang tahun itu. Jadi banyak hal yang bisa diwujudkan. No. Nah, mari kita lihat beberapa statistik seputar soal resolusi ini. Jadi data dari India Outmaster, ini riset di US. Ya, jadi ternyata ketika ditanya, punya resolusi nggak? 38,9%, jadi hampir 39% orang ternyata itu punya resolusi. Nah akhirnya kemudian digeneralisir bahwa ini rata-rata secara global sekitar 39% orang itu punya resolusi. 39. Iya lumayan ya, Oke. lumayan di awal tahun itu orang punya resolusi. Iya. Kalau ditanya rata-rata, jadi kita bisa expect gitu. Yes. Orang akan punya resolusi, ya. Nah hebatnya rata-rata yang bikin resolusi itu adalah milenial. Itu hampir 59, jadi 60% yang bikin resolusi adalah milenial. Oke. Jadi itu Wow. menjadi tren sebenarnya Yes. ya resolusi. Jadi kalau milenial ditanya punya resolusi, oh punya Pasti gitu. punya. Ya, rata-rata. Dan itu yang kelompok yang paling percaya tentang pentingnya resolusi. Lumayan. Nah, cuman gini. Ini mulai riset lebih jauh lagi tentang pencapaian. Berapa banyak yang terwujud. Hasil survei di Inggris dan di Australia Oke. mengatakan bahwa mereka rata-rata berhenti ketika ditanya jujur-jujuran, 23% sudah berhenti stop di minggu pertama. Minggu pertama. Minggu pertama, Oke. ya. Dan
36% saja yang bertahan sampai di bulan pertama. 36%, bayangkan itu udah dari 100% jadi 36%. Jadi udah mulai lupa gitu. Kurang. Dan Strava itu yang aplikasi untuk ya, olahraga lari, itu, nah, pernah melakukan survei dan rata-rata ini lebih ngeri lagi, mereka berhenti di Jumat minggu kedua. Karena udah masuk weekend jadi udah lupa ya. Jadi bayangkan rata-rata bertahan secara olahraga ya, itu cuma bertahan di minggu kedua. Minggu kedua. Makanya disebut dengan, mereka punya istilah namanya The Quitters Day. The Quitters Day. Jumat minggu kedua adalah The Quitters Day. Hari di mana kemudian banyak orang mulai melupakan dan mulai bernegosiasi ulang dengan resolusi yang mereka bikin di awal tahun. Jadi udah deh, nggak apa-apa deh, udah deh nanti besok deh. Iya, jaraknya dikurangi deh kalau lari. Jadi mereka mulai bernegosiasi, makanya disebut dengan The Quitters Day. Dan memang dari hasil penelitian ini dikatakan 48% banyak resolusi itu berhubungan dengan olahraga dan kondisi fisik. Ya. Dan ini menjadi resolusi yang paling banyak dibuat. Jadi resolusi 48%, hampir 50% is about fisik. Ya, which is good. Dan kalau cewek lebih banyak soal kesehatan, cowok itu biasanya soal karir, ambisi. Ya. Nah, ini menarik nih untuk audiensnya kita. Dan ujung-ujungnya yang bisa bertahan sampai akhir tahun cuma 9%. Oh my God, 9%. Less than 10%. Wow. Hanya 9% yang betul-betul hasil penelitian riset global. Only 9% yang betul-betul stick to the end. Sampai akhirnya kemudian mereka wujudkan itu. Not so many. Ya, itu yang terjadi. Oke, berarti realisasinya ternyata 9% aja gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih, kita masuk ke 9% atau tidak gitu ya, Pak Antoni ya. Ataupun yang menyerah di minggu pertama. Minggu keberapa. Yes. Oke, mungkin aku bacakan dulu kali ya cerita-cerita dari small listeners yang sudah masuk sebelum kita cerita-cerita lagi nih tentang resolusi tahun 2024. Kita ke Bapak Doni yang ada di Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Antoni. Hai, selamat pagi. Senang sekali bisa ketemu lagi di awal tahun. Benar. Kalau saya ingat di tahun 2023 saya punya resolusi cukup banyak gitu ya. Dan kayaknya cuma 30% yang terrealisasi, tapi justru banyak yang di luar resolusi yang kayaknya yang saya dapatkan gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya kalau misalnya banyak hal yang terjadi di luar resolusi dan justru saya jadikan achievement juga di tahun 2023. Silakan Pak Antoni. Tapi Mbak Audrey, menurut saya sebenarnya nggak perlu kaku juga kita dengan sebuah resolusi. Kan namanya resolusi cuma keputusan di awal tahun. Kita pingin sepanjang tahun itu kita mewujudkan apa. Tapi dalam realitanya kan ada pergerakan. Situasi berubah, kondisi ekonomi berubah, mungkin politik berubah, sosial berubah, keluarga berubah, ada isu yang berubah. Misalnya, kadang nggak pernah tahu apa yang terjadi sepanjang tahun itu. Misalnya contoh, buruk-buruknya nih, kita udah bikin rencana, kita akan partner dengan seseorang. Orang itu ternyata di tahun itu kemudian dipanggil Tuhan. Coba, ya kan? Dan itu kejadian loh. Ini salah satu partner saya pernah mengalami satu model kejadian seperti itu. Di luar dugaan kita kan. Nah, tiba-tiba mau nggak mau dengan kondisi seperti itu kita perlu menyesuaikan. So, dalam situasi ini 30% lumayan loh. Ingat ya, hanya 9% yang sampai pada bagian akhir gitu. Artinya kalau kita bicara tentang banyak yang menyesuaikan, kita tetap harus memiliki otot fleksibilitas untuk bertoleransi dengan berbagai kemungkinan perubahan yang bisa terjadi. Itu aja sih sebenarnya pembelajaran buat kita. Jadi jangan terlalu kaku-kaku ya. Betul. It's okay kok. Siapa tahu hal-hal yang baru itu justru jadi satu hal yang baik juga di tahun 2023 ya Pak Antoni ya. Betul, daripada kaku gitu ya. Dan yang lain gak terrealisasi, mending yang lain juga gak apa-apa gitu ya dijadikan achievement. Oke, kita lanjut lagi Pak Antoni. Ini kita ke Palembang. Ada Ibu Arinta. Selamat pagi Bu Arinta. Hai, kalau Bu Arinta. Saya sih Pak Antoni tahun 2024 sudah list beberapa resolusi gitu ya. Salah satunya ingin liburan ke luar negeri. Terus juga pastinya naik level ya di dunia karir. Dan pastinya punya quality time untuk anak-anak katanya gitu ya. Tapi yang saya takutkan yaitu kadang kita sudah susun baik-baik, cuman situasi dan kondisi kadang
suka membuat kita terlena gitu ya. Jadi keasikan dengan hal-hal yang ada di depan mata. Semoga tahun ini bisa terrealisasi dengan baik ya. Mohon doanya Mbak Audrey dan juga Pak Antoni. Yes. Nih. Amin. Oke. Terima kasih Bu Arinta. Yes. Satu lagi amin. mungkin Pak Antoni Ya. ya. Ini dari kaum milenial. Yes. Oh, ini dari siapa nih? Dari Shena di Yogyakarta. Shena Jogja, Halo oke. Kak Audrey dan juga Pak Antoni. Aku Halo. masih kuliah saat ini, tapi justru aku tipenya yang nggak buat resolusi gitu ya. Oke. Tapi kayak yang Pak Antoni bilang, aku punya satu purpose di tahun ini. Kalau tahun ini aku sih pengen punya banyak kegiatan sosial yang juga bisa meningkatkan skill. Soft skill dalam berkomunikasi dan mengajar. Semoga bisa lebih bermanfaat aja sih di tahun 2024. Seperti Wis. itu. Shena. Wah, Shena Jogja, thank you, terima kasih luar biasa Shena. Nanti kita akan, ini sebentar lagi kita akan bicara mengenai satu inspirasi yang menarik. Apa alternatif kita bikin resolusi ya. Jadi balik lagi Shena, jadi kita harus bikin resolusi yang kaku. Kaku, oke. Ya. Karena buat beberapa orang itu menjadi sangat-sangat mengikat, mengekang, membelenggu, ya. Dan itu yang membuat ketika kita nggak terlalu suka dengan pola, bikinnya aja udah sengsara, Betul. apalagi mewujudkannya Yes. gitu. Jadi resolusi harus dibuat menjadi semenarik mungkin. Perasaan kita ini kan balik lagi, kan makanya kenapa emosi itu penting. Menyertai ketika kita bikin goal adalah sangat penting. Bagaimana sih perasaan kita waktu dengan goal itu, apakah kita termotivasi, kita bersemangat atau enggak. Makanya ada kalimat yang menarik dari Jack Zuveld yang nulis buku The DNA for Success. Dia bilang begini, jika resolusi itu dibuat dan kemudian seringkali kita langgar, berarti itu bukan resolusi Anda. Artinya Anda sendiri nggak termotivasi, Anda sendiri nggak punya kegigihan, Anda sendiri tidak terkonek untuk mewujudkan itu. Ya, berarti itu bukan resolusi. Jadi kalau mau jadikan resolusi itu adalah sesuatu, kata Jack Zuveld lagi di buku DNA for Success, kamu sendiri, perasaanmu sendiri waktu ketika kamu menulis itu sendiri, kamu merasa termotivasi, terinspirasi. Nah itulah resolusi-resolusi yang biasanya lebih besar peluangnya untuk diwujudkan. Ya, tadi Shena menulis dengan, Shena tadi mengatakan dengan menarik ya, saya ingin mengajar, saya ingin berkomunikasi. Iya, gitu. Nah, meningkatkan skill katanya ya. Iya. Nah itu ketika pertanyaan yang paling menarik adalah bukan, jadi kita mengatakan bukan di apa yang Anda tulis, tapi perasaan Anda waktu ketika menulis itu gimana? Excited nggak sih? Excited, Gitu yes, ya. betul, Oke. Audrey. Nah itu yang penting sebenarnya, Ya, karena ya, ya. peluang besar kita akan mewujudkannya juga akan lebih tinggi ketika kita excited. Ya, itu yang jadi bensin untuk kita punya passion ya di tahun Betul. 2024 gitu ya, Iya, Pak Antoni ya. betul. Oke, Ya. menarik. Thank you Shena yang Yes. ada di Yogyakarta. Ya. Oke, selanjutnya Pak Antoni, kita kan juga sering banget gitu ya. Ya. Mungkin ketika akhir tahun 2023 kemarin ya refleksi, banyak banget yang gagal gitu ya. Kayaknya nggak ada yang terchecklist bahkan Iya. gitu. So sebenarnya apa poin-poin yang bisa kita perhatikan gitu supaya tidak gagal? Mungkin Ya. juga dari kacamata Pak Antoni as a coach and trainer gitu Ya. ya, seperti apa? Silakan, Yes. Pak Antoni. Jadi kalau kita perhatikan kenapa banyak survei dari yang mengatakan bahwa banyak resolusi yang kemudian tidak terwujud. Pertama-tama adalah karena orang kehilangan motivasinya untuk mewujudkan itu. Seperti yang saya bilang, bisa jadi itu karena ikut-ikutan, bisa jadi karena kayaknya bagus banget ya ikut. Tapi kemudian kehilangan motivasi at the end of the year. Atau ternyata Anda terlalu sibuk sehingga apa yang Anda tulis itu Anda nggak sanggup untuk wujudkan. Atau misalnya tiba-tiba terjadi perubahan goal, prioritas. Bisa jadi kalau misalnya kita bikin resolusi kita itu kita kaitkan dengan organisasi berubah, settingnya berubah, tiba-tiba misalnya contoh kita pindah posisi misalnya, atau kita dipindahkan ke unit lain, mau nggak mau resolusi pribadi kita berubah juga gitu kan, gitu menyesuaikan. Atau misalnya itu tadi penyebabnya faktor-faktor lain tadi, ya situasi berubah, kondisi berubah, makanya kemudian banyak yang akhirnya tidak bisa diwujudkan di akhir tahun. Jadi jangan merasa bersalah juga sih sebenarnya kalau Anda kayaknya setiap tahun aku tidak berhasil banyak mewujudkan impian. Ya, tadi Mbak Audrey mengatakan kalimat yang bagus juga buat kita smart listener bahwa nggak apa-apa dong kalau seandainya ada impian lain yang bisa terwujudkan, lumayan juga Iya. gitu daripada nggak terwujud sama sekali. Betul. Ya, that's true.
Nah, dari pengalaman, menjawab pertanyaan dari pengalaman sebagai coach, sebagai trainer, apa catatan-catatan penting di balik resolusi ini yang perlu jadi ingatan buat Anda smart listener? Pertama-tama adalah sekali lagi ilusi dari bahwa resolusi itu adalah eksekusi. Eksekusi. Ya, seolah-olah kalau kita udah bikin resolusi itu kita udah mengeksekusi. Iya, iya, iya. Enggak. Resolusi ya cuma sekedar resolusi, cuma sekedar impian gitu. Ya, pertama-tama adalah ilusi bahwa resolusi itu udah eksekusi. Oke. Padahal sebenarnya namanya resolusi hanya rencana, belum tentu kita mengeksekusi. Betul. Itu dua hal yang berbeda. Resolusi adalah perencanaan yang butuh untuk dieksekusi. Nah, banyak orang berpikir kalau udah saya resolusi, udah selesai. Ya. Ya, belum selesai. Yang kedua adalah smart listener. Jadi banyak yang bikin resolusi di awal tahun, Oke. ya, dan kemudian nggak pernah dilihat-lihat lagi. Iya. Lupa aja Lupa gitu ya. aja Fokus sama dengan apa yang ada di depan ya, mata. bahkan sampai ditanya, kamu bikin resolusi apa? Apa ya? Lupa lagi. Lupa saya dengan apa yang saya tulis, ya. Atau cuman sekedar harapan, ya syukur-syukur terwujud, kalau enggak ya udah gitu, Oke. ya. Dan yang juga tantangan yang menarik adalah kadang kita nggak punya reward punishment. Bagus juga sebenarnya gini. Kita bikin resolusi dan kemudian kita memberikan reward punishment. Rewardnya adalah kalau saya berhasil wujudkan ini, saya mau Saya jalan-jalan, begini, oke. saya ya safe treat Iya, buat kita lah ya, buat memberikan kepada kita penghargaan. Kau berhasil mewujudkan ini. Nah, apa? Kadang-kadang buat diri kita, kadang-kadang kita bisa melakukan model seperti itu. Nah, ini beberapa catatan yang saya pikir penting, ya. Oke. Selain nanti di bagian terakhir nanti saya mau sharing mengenai apa sih alternatif yang bisa kita lakukan. Kalau Anda termasuk yang aku nggak terlalu suka dengan bikin resolusi yang daftar-daftar seperti kaku-kaku itu. gitu. It's okay gitu ya. Nah, kita akan Makasih melihat ya, buku dari buku The Goal tersebut. Free Living ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita break dulu kayaknya Pak Yes. Antoni ya, supaya makin cepat kita bahas buku Goal Free Living. Iya. Dan yang pasti Smart Listeners, kita masih ada satu sesi terakhir. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali Smart Listeners dalam Smart Emotion. Senang sekali rasanya Pak Antoni bawa topik ini gitu ya. Jadi Ya. reminder juga, nggak hanya untuk Smart Listeners, Audrey juga jadi kepikiran nih. Kita harus gitu ya untuk Yes. men-set planning di tahun 2024. Tapi kan memang tipenya ada orang yang ya terplanning, terstruktur gitu ya.
bahkan kalau misalnya nggak terrealisasi bisa stres gitu Yes, Pak Anthony. Tapi betul. ada juga yang nyantai banget, yang Ya. hidupnya dinamis. Ya. Kayaknya nggak bisa gitu terikat dengan satu resolusi ataupun beberapa resolusi. So Ya. ada saran ataupun tips untuk teman-teman yang ya pengennya sih nggak Ya. terlalu terikat tapi tetap ada achievement gitu di tahun 2024. Jadi pertama-tama yang saya ingin katakan kepada smart listener kita adalah ternyata tidak semua kok selebritis, orang sukses selalu bikin resolusi. Ternyata, ya. Oke. Jadi misalnya contoh kayak Oprah Winfrey, ternyata nggak bikin modelnya nggak bikin resolusi. Nah modelnya apa nanti saya mau cerita. Oke. Atau Demi Lovato, Demi Lovato. artis-artis Katy Perry gitu, Conan O'Brien. Jadi mereka ada contoh-contoh yang nggak suka bikin gitu. Demi Lovato malah bilang begini, kenapa harus menunggu? Tiap hari saya bikin resolusi gitu. Tiap hari, wow. Ya. Oke. Terus Katy Perry bilang apa? Saya cuma fokus pada hari demi hari. Nah, membuat versi diri saya yang lebih bagus. Baik-baik, Ya, oke. the best version of my life gitu. Ya, so atau di Oprah di Rachel Show itu pernah ngomong begini. Saya udah nggak pernah bikin lagi resolusi sejak tahun 2004 gitu. Saya hidup dengan bersyukur, saya menjalani hidup yang saya syukuri, ya dengan makna yang ingin saya wujudkan. Ya. So itu Oprah. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang mari kita ngobrol Bahas. dari Buku. buku The Goal Free Living Oke. ini. Stephen Shapiro kemudian bilang itu problem dengan goal. Problem dengan goal itu seolah-olah kayak kita itu berlari sampai itu selesai gitu. Ya padahal dia bilang hidup kita kan lebih dari itu. Maka yang dia sebut dengan goal free living bukan berarti kita nggak butuh rencana. Tapi buat dia yang lebih penting adalah kamu harus tahu makna apa yang kamu wujudkan. Jadi sepanjang tahun itu yang kamu lakukan adalah memikirkan di tahun yang bersangkutan itu apanya yang bisa kamu kerjakan untuk menjadikan itu sebagai bagian dari tujuan besar yang kamu mau capai. Balik lagi cerita kita tentang Nelson Mandela, cerita kita tentang Oprah Winfrey. Oprah Winfrey kan bilang, saya nggak pernah bikin rencana-rencana yang tertulis seperti itu, karena saya belajar untuk bersyukur. Tapi saya tahu makna saya adalah menginspirasi. Jadi kehidupan saya dari tahun ke tahun, di awal tahun, di tahun berikutnya, cuma satu yang saya kerjakan, yaitu bagaimana caranya saya bisa menginspirasi lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Itulah yang sebenarnya resolusi saya sebenarnya. Oke. Iya kan? Jadi dia punya sebuah gambaran besar apa yang mau dicapai. Nah buat Anda yang merasa terbebani nih dengan bikin daftar 1, 2, 3, 4. Dan Nah seterusnya. Anda bisa memikirkan menggunakan model seperti ini. Ya. Yaitu apa? Bikin purpose atau mission statement. Mission statement. Ya, sebenarnya kehidupan saya mau diarahkan kemana? Kompas utama saya mau kemana? Dan artinya apa? Itu bukan cuma diwujudkan setahun demi setahun. Jadi bukan cuma 2024 Ya. urusannya. Betul. Berarti kalau ini nggak selesai, akan berlanjut di 2025, mission ya. 2026, 2027, dan seterusnya. Terusnya. Dan yang menarik juga, balik lagi apa yang dikatakan oleh Anthony Robbins. Anthony Robbins itu mengatakan bahwa kita tuh terlalu overestimate yang bisa kita capai di sepanjang 1 tahun. Karena kita berpikir ada 365 hari itu tadi banyak. Ternyata kita kecewa, ternyata 365 hari itu pendek banget ya. Nggak kerasa. Tapi dia bilang, sebaliknya kita underestimate apa yang kita bisa capai dalam 5 tahun. Artinya gini loh, kadang-kadang kita ketika setahun nggak tercapai, itu yang sering kali terjadi Mbak Audrey dan juga smart listener. Iya nggak? Coba Anda bertanya pada diri Anda, yaitu gini, ketika kita sepanjang tahun itu kemudian nggak terwujud, ya udah deh ganti lagi. Bye-bye. Udah deh kayaknya ini nggak cocok. Padahal dia bilang, itu kan tahun itu. Kan Anda masih bisa lanjutkan di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya. Dan sepanjang 5 tahun kalau Anda betul-betul serius, Anda bisa menjadi orang yang luar biasa. Kalau Anda menjadikan impian itu berkesinambungan. Iya kan? Kalau kita saya banyak kok cerita dari teman-teman yang akhirnya kemudian menjadi sangat mahir di misalnya contoh di digital marketing. Kan gak terjadi dalam setahun 2 tahun. Tapi bertahun-tahun. Dan itu terus-menerus menjadi passion. Fire-nya mereka. Dalami, belajar, ikut kursus, training, workshop. Dipraktekin, ikut lagi, belajar lagi, sharing lagi dan sebagainya. Dan ini tahun berikutnya.
Dan akhirnya beberapa tahun kemudian mereka betul-betul menjadi expert di bidang tersebut. Nah inilah yang sebenarnya dikatakan oleh Anthony Robbins. Kadang kita terlalu underestimate yang kita bisa capai. Seandainya saja artinya dari tahun ke tahun kita jadikan berkesinambungan. Iya. Anda akan bisa mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Ya, Yes. jadi itu yang sebenarnya dikatakan gitu. Jadi bikinlah yang namanya purpose atau mission statement. Kalau Anda merasa keberatan bikin yang nomor 1, 2, 3 itu Yes. daftar itu yang pertama. Atau bikin prioritas. Oke. Nah itu yang saya lakukan. Saya suka dengan model ini. Jadi Oke. tahun 2024 tema besar saya apa? Ya. Kebetulan tema tahun 2024 saya ini adalah art. Art. Saya akan banyak masuk ke seni. Ya, Oke. saya akan banyak ini. Saya udah punya beberapa pemikiran. Jadi masuk ke seni untuk menyeimbangkan otak kiri, otak kanan Kanan, saya. Ya, saya akan banyak masuk ke situ. So, prioritas. Prioritasmu apa gitu? Apa yang mau kamu fokuskan? Misalnya tahun ini prioritas saya adalah keluarga. Yes. Berarti fokus keluarga. Atau Anda merasa bahwa di tahun sebelumnya Anda merasa sangat jebolnya di fisik. Sehingga babak belur misalnya. Oke. Oke. Berarti prioritas tahun 2024 ini adalah fisik buat saya. Saya mulai memperhatikan kesehatan, mulai olahraga, gizi, apapun dan sebagainya. So Anda perhatikan di situ. Atau finansial misalnya. Ya. Jadi prioritas kemana itu yang Anda fokuskan sepanjang tahun ini. Ya, itu juga bisa. Atau gini, value. Value. Nah, ini agak langka. Saya jarang bertemu dengan orang yang resolusi utamanya adalah dengan menggunakan value. Value itu berarti nilai apa yang saya ingin wujudkan. Ya, nilai-nilai misalnya contoh, bisa aja kan nilai spiritual misalnya gitu ya. Atau misalnya nilai kemanusiaan. Pokoknya tahun ini saya akan lebih banyak mewujudkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan saya misalnya. Maka saya akan lebih banyak beramal. Saya akan melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Atau misalnya nilai pelayanan. Ya. Nah itu juga bisa sebenarnya itu yang kemudian menjadi fokus kita gitu. Ya. Artinya sekali lagi ini yang dikatakan di buku ini. Jangan bikin goal apalagi kalau terus-menerus dilanggar terus nggak Betul. dicapai gitu nanti lama-lama frustrasi Percuma ya. dan Anda merasa bahwa itu nggak bagus. Bukan itu yang nggak bagus. Cuma mungkin model Anda bukan tipikal seperti itu dan Anda bisa ada banyak alternatif kok. Tapi inti dari buku ini tetap satu. Anda tetap tahu Anda harus mengarahkan hidup Anda kemana. Mana? Kalau nggak jadi kapal yang terombang-ambing. Ya, itu yang hal yang menarik yang sebenarnya bisa kita lakukan di awal tahun ini, smart listener. Oke, jadi kenali dulu sebenarnya ya kita tipenya yang mana ya Pak Iya. Tony ya? Apakah yang tipe Betul. bikin resolusi yang 1, 2, 3 sampai seterusnya Yes. atau justru Anda ya punya tujuan utama gitu ya nanti Betul. perintilan-perintilannya direalisasikan gitu ya Yes, secara betul. nyata. Tapi yang pasti Pak Antoni sebelum Ya. kita tutup juga nih siaran Ya. kita pagi hari ini kita juga butuh kesimpulan ataupun tips-tips tambahan supaya tadi kita sudah dapatkan bagaimana cara membuat resolusi gitu ya. Ya. So apa yang harus di-highlight untuk 2 minggu pertama di tahun 2024? Silakan. Oke. Sebelum saya sampai kepada kesimpulan, saya mau informasikan Oke. untuk smart listener. Jadi di awal tahun ini kita tetap sepanjang tahun kita tetap datang dengan program-program publik kita. Yes. So izinkanlah saya pada pagi hari ini share buat Anda yang tertarik mendalami tentang kecerdasan emosi. Kita awal tahun ini kita mulai dengan mendalami tentang kecerdasan emosional. Nah buat Anda yang belum pernah mengikuti kelas kecerdasan emosional is a must. Belajar penting banget gitu ya. Berpengaruh terhadap 80% terhadap kesuksesan Anda EQ ya. Nah kita akan adakan memang bulannya agak molor ya di bulan Maret. Tapi kan Anda bisa merencanakan dari sekarang ya. Di tanggal 4 dan 5 Maret 2024 ini ya. Jadi kalau mau tertarik boleh tuh cuk waktu dan tempatnya Yes. mulai dijadikan resolusi. Iya. Resolusi tahun ini adalah saya mau belajar EQ. Saya mau tingkatkan EQ Yes. saya. Boleh ya. Langsung di lock tanggalnya Betul ya Mas Tony langsung ya tanggal 45. Nah untuk informasi dan Yes. sebagainya juga bisa mengkontak ke Mbak Fani ya 0812 9805 4929 Oke. ya 0812 9805 4929 itu nomornya jadi bisa kontak siapa tahu itu menjadi resolusi Anda loh ya. Yes. Untuk So. belajar EQ. Nah kesimpulan kita apa Mbak Audrey dan juga Smart Listener? Kesimpulan pertama kita adalah jadi ingat bukan rencana yang nggak penting gitu. Rencana itu penting ya, tapi itu bukan
titik. Rencana itu masih koma. Rencana itu harus diwujudkan. Ya, banyak orang yang setelah bikin resolusi merasa udah titik. Udah selesai, beres. Masih koma ya? Enggak, itu baru koma. Ya. Itu harus lanjut. Lanjutnya adalah Anda harus laksanakan, Anda harus eksekusi. Ingat gitu ya. Karena seringkali terjadi ilusi. Banyak orang berpikir kalau udah bikin selesai, udah selesai gitu ya. Nah, kemudian jangan sekedar ikut-ikutan. Ya, tanyakan lagi kepada diri Anda kenapa itu penting untuk Anda bikin. Dan yang kedua, yang paling penting adalah selaraskan dengan emosimu. Emosi. Ya, gimana perasaan? Excited nggak sih? Tadi Mbak Audrey bilang, waktu ketika kita menuliskan itu, gimana perasaanmu? Kamu tertarik, kamu bersemangat nggak? Kalau kamu nulis aja udah nggak bersemangat, gimana kamu akan bersemangat untuk mewujudkan gitu? Betul. Berarti kemungkinan besar Anda nggak akan mewujudkan. Ya. Dan pertimbangkan juga fleksibilitas harus ada. Fleksibilitas. Kalau sampai nggak terwujud, kalau kemudian situasi nggak mengizinkan, gimana caranya Anda menghandle situasi itu? Ya, dan sekali lagi jangan terlalu kaku. Ya, resolusi itu tetap harus bisa direvisi, disesuaikan. Ya, misalnya jika ada hal-hal yang ya force major, sesuatu yang di luar kendali kita kemudian terjadi, bagaimana kita menyesuaikan? Be fleksibel lah gitu. Ya, tapi ingat dan ciptakan juga sistem di mana itu jadi pengingat buat Anda. Karena sekali lagi hanya 9% yang betul-betul bertahan sampai akhir tahun. Semoga kita menjadi bagian Ya. 9% tadi ya Pak Antoni ya. Yes, betul. Setelah mendengarkan New Year New Movement gitu ya. Dan ingat bahwa resolusi tahun 2023 kalau belum selesai nggak apa-apa dilanjutkan di tahun 2024. Iya, betul. Karena ini bukan potong kasar gitu ya. Iya, Karena ini betul. hidup ya berlanjut Berlanjut. terus Yes, gitu. betul. Hanya tahunnya saja yang baru seperti itu. setuju. Tapi semoga semangatnya juga bisa menjadi semangat yang baru untuk bisa menaikkan level di tahun 2024. So thank you Iya. Pak Antoni. Ya, terima kasih juga Mbak Audrey yang juga menemani kita dengan bersemangat pada pagi hari ini di awal tahun ini. Yes. Dan juga semoga pendengar kita juga semakin semangat untuk mendapatkan insight di tahun 2024. Yes. So masukan-masukan, saran-saran silakan Anda boleh kirimkan di 0812 11 12 959. So Yes. kami pamit. Saya Yes. Audrey Juana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.